Ada perusahaan yang secara aset bisa dikatakan cukup besar, tetapi secara organisasi terasa nyaris kosong. Dari luar nampak gedungnya ada, nilainya tinggi, keuangan sepertinya juga aman-aman saja. Tapi ketika dilihat ke dalam, jumlah orangnya minim, perannya tumpang tindih, dan struktur organisasinya nyaris seperti asumsi. Semua orang tahu ada, tapi tidak pernah benar-benar terlihat. Menariknya, kondisi ini justru sering dibungkus sebagai efisiensi, kelincahan, atau budaya yang anti ribet. Padahal banyak keputusan penting tidak diambil bukan karena tidak rasional, melainkan karena tidak ada cukup ruang emosional untuk menampung konsekuensinya. Di titik ini, rasionalitas bisnis tidaklah ditolak, hanya saja ditunda tapi tanpa batas waktu yang jelas. Bukan karena salah, tetapi karena berpotensi mengganggu ketenangan. Selama orang masih bisa bekerja tanpa bertanya terlalu jauh, ketidakjelasan struktur tidak dianggap sebuah kegagalan. Ia justru berubah menjadi kompromi emosional yang dianggap wajar. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Terasa Wawasan kali ini kita akan masuk ke satu lapisan terakhir yang sering luput dibahas ketika membicarakan keputusan bisnis. Bukan soal kurangnya data, bukan soal lemahnya strategi, tetapi soal bagaimana rasa aman bekerja di dalam sistem organisasi perusahaan tersebut. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan stabilitas emosional bukan perasaan individu yang sensitif atau mudah tersinggung. Yang sedang kita bicarakan adalah kondisi kolektif di mana organisasi perusahaan merasa baik-baik saja selama tidak ada ketegangan, konflik terbuka, atau perubahan yang memicu kegelisahan internal. Banyak perusahaan, terutama yang secara aset terlihat besar tetapi secara struktur sangat minimal. Stabilitas semacam ini menjadi fondasi tidak tertulis. Ketika jumlah orangnya sedikit, peran tidak jelas, dan tanggung jawab saling bertumpuk, setiap keputusan rasional membawa konsekuensi emosional yang jauh lebih berat. Satu perubahan kecil bisa terasa seperti ancaman besar, bukan karena dampaknya, tetapi karena tidak ada sistem yang cukup kuat untuk menampung gejolaknya. Ini bukan soal individu mana yang tidak berani atau tidak kompeten. Akan tetapi, fokusnya bergeser ke sistem yang secara tidak sadar memprioritaskan ketenangan dibanding ketepatan. Rasionalitas bisnis tetap ada, tetap dipahami, tetapi bekerja di bawah batas yang ditentukan oleh kebutuhan menjaga suasana tetap stabil. Dengan kerangka ini, kita bisa melihat bahwa keputusan bisnis bukan hanya hasil perhitungan logis, tetapi juga hasil dari negosiasi emosional yang terus berlangsung di dalam struktur yang minim, rapuh namun terasa aman untuk dipertahankan. Jika sebuah perusahaan berulang kali memilih menjaga suasana tetap tenang dibandingkan menindaklanjuti logika bisnis yang jelas, pertanyaannya bukan lagi apakah orang-orang di dalamnya tidak mengerti rasionalitas, tetapi mekanisme apa yang membuat ketenangan emosional mereka menjadi keputusan paling masuk akal yang bisa diambil. Ada beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan. Simak videonya hingga selesai. Mekanisme yang pertama adalah ketenangan dijadikan indikator kesehatan organisasi perusahaan. Dalam banyak perusahaan dengan struktur yang minimalis, tidak adanya konflik sering dibaca sebagai tanda bahwa sistem berjalan baik-baik saja. Selama tidak ada gesekan terbuka, tidak ada suara keras, dan tidak ada kegelisahan yang muncul ke permukaan.
organisasi dianggap sangat stabil. Dalam kondisi seperti ini, keputusan rasional yang berpotensi memicu ketegangan justru terlihat berbahaya meskipun secara bisnis sangat masuk akal. Implikasinya, ketenangan lebih dipercaya daripada analisis. Mekanisme yang kedua adalah beban emosional keputusan terkonsentrasi pada sedikit orang. Ketika struktur organisasi begitu minimalis dan peran tidak terdistribusi dengan jelas, setiap keputusan besar tidak hanya membawa dampak operasional, tetapi juga tekanan emosional yang besar pada individu-individu tertentu lainnya. Tidak ada sistem yang menyerap resiko psikologisnya. Akibatnya, keputusan rasional terasa terlalu mahal secara emosional, sehingga menahan diri menjadi pilihan yang terasa lebih aman. Mekanisme yang ketiga adalah stabilitas emosional menciptakan ilusi bahwa tidak ada urgensi. Ketika suasana kerja terasa tenang dan konflik jarang muncul, sistem membaca kondisi ini sebagai tanda bahwa tidak ada yang perlu segera diubah. Padahal ketenangan ini sering tidak berasal dari kondisi bisnis yang sehat, melainkan dari keputusan-keputusan rasional yang sengaja tidak disentuh. Dalam keadaan seperti ini, absennya kegelisahan menjadi bukti palsu bahwa organisasi masih baik-baik saja. Rasionalitas bisnis tidak ditolak, tetapi kehilangan daya dorong karena tidak ada tekanan emosional yang memaksa bekerja. Jika stabilitas emosional menjadi salah satu pondasi utama pengambilan keputusan, maka ukuran keberhasilan perusahaan pun diam-diam berubah. Yang dianggap beres bukan lagi arah bisnis, melainkan suasana kerja. Tidak akan ada kegelisahan yang mengganggu. Sistem merasa berada di jalur yang aman. Di titik ini, perusahaan bisa terlihat rapi, tetapi arah keputusannya makin kabur. Tidak ada keputusan yang benar-benar salah karena tidak ada keputusan besar yang pernah diambil. Yang ada hanyalah rangkaian penyesuaian kecil yang cukup untuk menjaga semuanya tetap terasa normal. Kondisi ini justru memberi rasa kontrol, tidak ada kejutan, tidak ada gesekan, tidak ada kebutuhan menjelaskan arah secara tegas. Ketidakjelasan tidak lagi terasa sebagai masalah, tetapi sebagai fleksibilitas. Dan fleksibilitas ini menjadi alasan yang cukup untuk tidak pernah berhenti dan bertanya kemana organisasi sebenarnya akan bergerak. Dalam keadaan seperti ini, stagnasi tidak hadir sebagai kegagalan, melainkan sebagai bentuk keseimbangan. Perusahaan tidak berhenti karena terhambat, tetapi karena berhenti terasa paling aman. Dan selama keseimbangan ini tidak terganggu, perusahaan akan terus terasa baik-baik saja meskipun arah besarnya semakin jarang benar-benar dibicarakan atau dibicarakan tapi seperti hanya sekedar khayalan. Di dalam perusahaan, keputusan sering tidak kalah oleh data, tetapi oleh kebutuhan menjaga keadaan tetap bisa dijalani esok hari. Selama sistem masih bisa bekerja tanpa gejolak, arah besar tidak pernah terasa mendesak untuk dipastikan. Di titik ini, perusahaan tidak benar-benar terhenti mengambil keputusan. Ia hanya memilih keputusan-keputusan yang tidak mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Dan ketika keseimbangan itu terasa cukup, stagnasi tidak lagi dikenali sebagai masalah, melainkan sebagai kondisi normal dari sebuah sistem. Demikian Teras Wawasan kali ini, di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran, dan pahami kembali pola-pola yang bekerja di baliknya. Assalamualaikum.